Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ali Maftu, kelas 10 TOI 1, nomor absen 13. Konsep iklim dan cuaca. 1. Perbedaan iklim dan cuaca. Iklim adalah kejadian di suatu wilayah yang lebih luas dalam waktu relatif panjang. Sedangkan cuaca adalah keadaan di suatu tempat dengan ruang lingkup lebih kecil dan terjadi dalam waktu singkat. 2. Faktor penentu cuaca. 1. Sinar matahari. 2. Suhu udara. 3. Kelembapan udara. 4. Awan. 5. Curah hujan. 6. Angin. 3. Gambar dan fungsi alat pengukur faktor cuaca. 1. Termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. 2. Hygrometer. Hygrometer adalah alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. 3. Anemometer. Anemometer adalah alat untuk mengukur atau menentukan kecepatan angin, tekanan angin, cuaca, dan tinggi gelombang laut. 4. pH meter. pH meter adalah alat untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. 5. Weather station. Weather station adalah alat pengamatan cuaca dengan instrumen dan peralatan pengujian cuaca untuk mengamati kondisi atmosfer bumi. 4. Pembagian iklim menurut garis lintang dan bujur. Iklim dingin yaitu 90 derajat, iklim sedang 60 derajat, iklim subtropis 40 derajat, dan iklim tropis 2-3,5 derajat. 5. Pengertian dan fungsi atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer atau ionosfer, dan eksosfer. Fungsinya adalah berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Seri 2. Perubahan iklim. 1. Bagaimana iklim bisa berubah? Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. 2. Ciri-ciri perubahan iklim. 1. Curah hujan tinggi. 2. Musim kemarau yang berkepanjangan. 3. Berkurangnya sumber air. 4. Terjadinya bencana alam, angina, puting beliung. 5. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. 3. Faktor utama perubahan iklim. 1. Efek gas rumah kaca. 2. Pemanasan global. 3. Kerusakan lapisan ozon. 4. Kerusakan fungsi hutan. 5. Gas buang industri. 4. Pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian. Terhadap pertanian menyebabkan kekeringan, penurunan air tanah, peningkatan suhu, kekurangan kesuburan tanah. 5. Pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Pengaruh iklim terhadap kesehatan manusia seperti suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung, dan apabila seseorang mengalami dehidrasi serta terpapar panas yang ekstrim, maka dapat berpotensi memicu kerusakan pada otak. Seri 3. Global warming. 1. Pengertian global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. 2. Faktor utama global warming. 1. Meningkatnya gas rumah kaca. 2. Polusi udara karena bahan bakar. 3. Efek rumah kaca. 4. Polusi gas metana. 5. Perusahaan hutan. 3. Gas yang termasuk gas rumah kaca. 1. Karbon dioksida atau CO2. 2. Nitrogen dioksida atau N2O. 3. Metana atau CH4.
5. Freon atau SV6, HFC, dan PFC. 4. Sumber gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang manusia hasilkan berasal dari sampah, utamanya dari aktivitas produksi, mengelola, serta membuang sampah itu sendiri. Upaya mengatasi global warming: 1. Reuse, 2. Reduce, 3. Recycle. Seri 4. Hujan asam. 1. Pengertian hujan asam. Hujan asam adalah segala macam hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal. 2. Proses terjadinya hujan asam. Terbentuk dari karbon dioksida dan karbon monoksida, hidrogen, sulfurida, sulfur dioksida yang keduanya bertemu dengan uap air. 3. Pengaruh hujan asam terhadap pertanian. Dapat merusak tanaman di ladang dan dibuat cacat oleh hujan asam, mengganggu keseimbangan pH tanah air. Pengaruh hujan asam terhadap konstruksi bangunan. Saat tetesan hujan asam menyatu dengan endapan asam kering, dampaknya akan lebih besar, karena endapan-endapan pasti jatuh pada permukaan bangunan dan menjadikan permukaan bangunan terlihat kotor. 5. Pengaruh hujan asam terhadap kesehatan manusia. Kandungan sulfur dioksida di udara bisa menyebabkan masalah paru-paru seperti asma dan bronkitis. Hidrogen yang membentuk hujan asam menyebabkan penyakit paru-paru. Seri 5. Polimer. 1. Konsep plastik sebagai bagian dari polimer. Konsep plastik yaitu PP atau polipropilena, PE atau polietilena, atau PVC, polyvinyl clothyolida. Arti dari polimer: poli adalah banyak, limer adalah bentuk. 2. Ketergantungan manusia terhadap penggunaan plastik. Banyak barang kebutuhan manusia yang terbuat dari plastik, contohnya tempat makanan atau foam, tempat minum, alat kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. 3. Penggolongan plastik berdasarkan kode. 1. Polyethylene terephthalate. Kodenya adalah 01 PET. Sifatnya adalah jernih, kuat, tahan pelarut, kedap gas dan air, melunak pada suhu 80 derajat Celcius. 2. High density polyethylene. Kodenya adalah 02 PEHD. Sifatnya adalah keras hingga semi fleksibel, tahan terhadap bahan kimia dan kelembapan, permeabel terhadap gas, permukaan berlilin, buram, mudah diwarnai dan diproses, dibentuk dan melunak pada suhu 75 derajat Celcius. 3. Polyvinyl chloride atau PVC. Kodenya adalah 03 PVC. Sifatnya kuat keras, bisa jernih, bentuk dapat diubah dengan pelarut, melunak pada 80 derajat Celcius. 4. Low density polyethylene. Kodenya adalah 04 PE-LED. Sifatnya adalah mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap air, permukaan berlilin, tidak jernih tapi tembus cahaya, melunak pada suhu 70 derajat Celcius. 5. Polypropylene atau PP. Kodenya adalah 05 PP. Sifatnya adalah keras tapi fleksibel, kuat, permukaan berlilin, tidak jernih tapi tembus cahaya, tahan terhadap bahan kimia, panas, dan minyak, melunak pada 140 derajat Celcius. 6. Polystyrene atau PS. Kodenya adalah 06 PS. Sifatnya adalah jernih seperti kaca, kaku, gelas, buram terpengaruh lemak dan pelarut, melunak pada 90 derajat Celcius. 7. Polystyrene busa atau IPS sampai styrofoam.
Kodenya adalah 06 PS. Sifatnya bentuk busa, ringan, gelas, kaku, biasanya berwarna putih. 8. Otter atau lainnya seperti polikarbonat. Kodenya adalah 07 O. Sifatnya adalah keras, jernih, dan tahan panas. 9. Melamin atau formaldehid. Kodenya tidak dapat didaur ulang. Sifat keras, kuat, mudah diwarnai, bebas rasa dan bau, tahan terhadap larut dan noda, kurang tahan terhadap asam dan alkali. 4. Bahaya plastik bagi lingkungan. Bahayanya adalah seperti ekosistem darat, dapat menyebabkan sampah akan cepat menumpuk dan dapat membuat tanah tercemar. Ekosistem laut, ekosistem yang di laut akan punah karena tercemar oleh sampah plastik. 5. Upaya penanganan limbah plastik. Caranya adalah mengurangi penggunaan plastik, menggunakan bahan yang mudah diterurai, menggunakan barang ramah lingkungan, atau menerapkan 3R